Shalom saudara Tuhan, puji nama Tuhan, jumpa lagi dengan saya Juniwan di Juniwan 01 Channel. Saudara dalam Tuhan, di kesempatan ini kita kembali meluruskan pernyataan Ustadz Fadil Taslim yang mengatakan bahwa Yesus mengizinkan perzinahan. Nah saudara dalam Tuhan, dia mengutip ayat di dalam Injil Yohanes pasal 8 ya, tentang perempuan yang berzina yang dibawa di hadapan Tuhan Yesus. Nah, saudara dalam Tuhan, seperti apa Ustadz ini mengatakan bahwa Yesus itu mengizinkan perzinahan? Silakan tonton cuplikan video berikut sebelum kita melanjutkan pembahasan dan meluruskan pernyataan beliau. Lalu ayat datang kepadanya, ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Berarti ada perempuan tertangkap basah berbuat zina. Oke, terus. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, Robi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Terus Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan yang demikian. Terus Apakah pendapatmu? itulah pertanyaan masyarakat ya. Jadi ada perempuan berbuat zina, tertangkap basah, digiring, diantar gitu sekali-sekali ke balai desa gitu ya. Itu menghadap Yesus, Robi, guru, ini perempuan tertangkap basah berbuat zina. Menurut hukum Taurat, perempuan seperti ini harus dilempari batu. Lalu orang-orang tadi berkata, menurut Robi gimana? Gitu loh. Ya, lanjut. Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia. Yesus Supaya dites mereka gitu. memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Terus Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jari-jarinya di tanah. tidak diterangkan nulis apa. Cuma Yesus ketika ditanya langsung bungkuk nulis. Mbu nulis apa? Enggak diterangno. Lanjut. Loh iya begitu emang. Terus Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka. nah Yesus langsung karena bolak-balik ditakoni. Yesus bangkit lalu ngomong. Ngomong apa? Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Terus Lalu ia membungkuk pula dan menulis di nah tanah. setelah ngomong gitu, siapa di antara kalian yang merasa tidak berdosa, silakan melempari batu. Bungkuk maneh. Terus ini ayat. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, Terus mulai dari yang tertua, akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu karena yang orang-orang tadi itu sudah meninggalkan tempat satu per satu. Terus Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, ya, Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? nah jawabnya Jawabnya, tidak ada. Tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. berarti zina Sekarang. bebas. Ini ayat loh ya. Ini bukan komik. Ini bukan majalah, ini kitab suci. Nah, saudara dalam Tuhan, itu videonya, dan kita sudah melihat dan mendengarkan apa yang dipesankan oleh beliau dengan mengutip ayat Alkitab di dalam Injil Yohanes pasal 8. Saudara, dia mengutip Injil Yohanes pasal 8 ini tentang perempuan yang berzina yang dibawa di hadapan Tuhan Yesus oleh ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Lalu saudara dalam Tuhan, Ustadz ini menyimpulkan bahwa Yesus mengizinkan perzinahan. Namun saudaraku dalam Tuhan, ya sebenarnya kalau diteliti dan disimak secara baik-baik ayat yang telah mereka bacakan tadi,
ya sebenarnya sudah jelas bahwa Yesus tidak mengizinkan siapapun berzina, termasuk perempuan ini. Ya, saudaraku dalam Tuhan, memang di dalam ayat 8 Injil Yohanes ini, ya Yesus atau perempuan berzina dibawa di hadapan Yesus, dan Yesus berkata kepada orang yang membawa perempuan ini, ya, supaya siapa yang merasa tidak berdosa, biar dia yang memulai melempar perempuan itu dengan batu. Dan mereka semua merasa bahwa mereka orang berdosa, jadi tidak ada seorang pun yang berani melempar perempuan itu dengan batu. Lalu saudara dalam Tuhan, ya, mereka pergi meninggalkan perempuan itu dan Yesus. Dan setelah mereka tinggal berdua, ya Yesus berkata kepada perempuan itu bahwa Yesus pun tidak menghukum daripada perempuan itu. Kita boleh melihat dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 11, firman Tuhan, jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Jadi jelas sebenarnya bahwa Yesus ini tidak mengizinkan perempuan ini berzina. Ya, ingat bahwa perempuan ini sudah berzina. Ya, gara-gara dia berzina, dia tertangkap basah dan dia dibawa di hadapan Yesus. Ya, sebenarnya tujuan orang-orang ini untuk mencoba Yesus. Apa yang dikatakan Yesus terhadap perempuan ini. Ya, saudara dalam Tuhan, sekali lagi di dalam ayatnya yang ke-11 tadi, jelas bahwa Yesus tidak mengizinkan perempuan ini berdosa lagi atau berzina. Dan terbukti Yesus berkata, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Ya, jadi apa yang dikatakan Ustadz tadi sungguh tidak benar, ya, sungguh tidak berdasar. Ya, kecuali kalau Yesus atau kalau seorang perempuan dibawa di hadapan Yesus, lalu orang itu berkata, apakah kamu mengizinkan perempuan ini berzina atau tidak? Dan mungkin ya kalau seandainya jawaban Yesus, oke, silahkan biarkan dia berzina, ya berjelas bahwa apa yang dikatakan Ustaz tadi benar. Tetapi ceritanya, kisahnya tidak demikian. Perempuan ini sudah duluan berzina. Gara-gara kedapatan berzina, maka dibawa kepada Yesus. Dan Yesus berkata bahwa ya dia tidak menghukum daripada perempuan ini. Saudara dalam Tuhan, kenapa Yesus tidak menghukum daripada perempuan yang berzina ini? Karena jelas bahwa ya Yesus datang ke dunia ini mencari jiwa-jiwa, mencari domba sesat, mencari orang berdosa, saudara dalam Tuhan, supaya mereka bertobat dan menjadi ahli waris kerajaan sorga kelak. Jadi jelas bahwa Yesus tidak menghukum daripada perempuan berzina ini karena ya jiwa-jiwa seperti inilah yang dicari oleh Tuhan Yesus, yang dipulihkan oleh Tuhan Yesus, yang dijadikan Tuhan sebagai ahli waris kerajaan sorga. Sekali lagi firman Tuhan berkata, Yesus datang kepada domba-domba tersesat di antara orang Israel. Ya, jadi Yesus datang ke dunia ini untuk mencari yang hilang seperti perempuan ini. Dan ingat bahwa hukum Kristen itu, ya, hukum Kristus itu hukum kasih. Ya, Yesus datang ke dunia ini karena begitu besarnya kasihnya kepada umat-umat pilihannya, kepada anak-anaknya, kepada kita hingga hari ini. Ya, jadi saudara dalam Tuhan, sekali lagi, Yesus tidak menghukum daripada perempuan yang berzina ini atas dasar kasih, dan karena itu adalah tujuan kedatangan Kristus di dunia ini untuk memanggil orang-orang yang sudah tersesat, orang yang ada dalam kegelapan, orang yang jauh daripada Tuhan, supaya mereka dekat kepada Tuhan dan mereka menjadi ahli waris kerajaan surga. Jadi sekali lagi bahwa apa yang dikatakan Ustaz tadi sangat tidak benar jika kita membaca di dalam ayat 11 Injil Yohanes pasal 8 ini. Sekali lagi saya bacakan bagi kita, ya, jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang, ya. Jadi Yesus justru menyuruh perempuan ini supaya dia bertobat, supaya dia tidak lagi berbuat dosa, ya, tidak kembali ke kehidupan lamanya. Dan Tuhan Yesus
mau perempuan ini menjadi manusia baru di dalam Tuhan. Jadi itu penjelasan singkat mengenai ayat yang dikutip oleh Ustadz tadi. Semoga penjelasan singkat ini memberkati kita, dan kita doakan supaya Ustadz tadi ya disadarkan Tuhan bahwa apa yang dia katakan itu sungguh tidak benar dan tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, saudara, kiranya kita diberkati Tuhan, dan di hari-hari yang kita jalani kita senantiasa bersukacita di dalam Tuhan. Saya Juniwan di Junior 01 Channel undur diri, dan sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.